Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sekiranya menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, saya Nia Cita Masaragi dengan NIM 19141 dari Lab X kelompok C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kasus yang saya dapat, yang merupakan tugas dari Lab Activity Patologi Anatomi, Blok GUS, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Langsung saja, yang akan saya bahas adalah kasus 6, kemudian diagnosis dari kasus tersebut, patofisiologi dan patogenesis, clinical science, serta gambaran mikroskopik dan makroskopik dari kasus tersebut. Kasusnya yaitu terdapat seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik urologi dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil disertai darah yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai nyeri pinggang yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu, di mana pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rektal tissue prostat dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin dalam batas normal, sedangkan hasil urinalisa didapatkan warna kuning keruh dengan berat jenis 1020, terdapat protein, tidak terdapat glukosa, leukosit 10-15 per lapang pandang, eritrosit 6-8 per lapang pandang besar, terdapat nitrit, terdapat bakteri. Pada pemeriksaan sitoskopi didapatkan massa berdiameter 3 cm dan bertangkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi, di mana tampak massa tersusun atas sel-sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat berserbukan sel radang, dan terdapat pelebaran pembuluh darah. Apakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Instruksi dari tugas ini adalah, yang pertama, apa diagnosis kasus tersebut, yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut, yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut berupa manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, serta prognosis. Lalu yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Langsung saja kita bahas. Dari kasus yang saya dapat, ada beberapa informasi tentang pasien yang merupakan keluhan, barangkali bisa mendorong diagnosis yang akan didapat. Dan untuk keluhan-keluhan yang ada atau informasi yang ada, yang penting digarisbawahi itu saya highlight berwarna kuning. Pasien ini berupa laki-laki berusia 40 tahun, datang ke poliklinik urologi. Keluhan utamanya nyeri saat BAK disertai darah sejak 6 bulan lalu. Kemudian selain nyeri saat BAK juga diikuti dengan nyeri pinggang yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Lalu pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, rektal tissue prostata juga dalam batas normal. Sedangkan pemeriksaan penunjangan lab darah rutin dalam batas normal, tetapi urinalisa ditemukan berwarna kuning keruh, berat jenisnya 1020, terdapat protein, tidak terdapat glukosa, leukositnya 10-15 per lapang pandang, eritrositnya 6-8 per lapang pandang besar, terdapat nitrit, terdapat bakteri. Sitoskopinya sendiri didapatkan massa diameter 3 cm bertangkai. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi. Terdapat tampaknya massa tersusun atas sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis, dan dengan inti hiperkromatik. Tidak tampak adanya mitosis, jaringan ikat berserbukan sel radang, dan pelebaran pembuluh darah. Dari informasi yang tadi di-highlight itu, ditemukanlah diagnosis berupa karsinoma sel transisional kandung kemih. Mengapa demikian nanti akan dibahas di clinical science. Untuk patogenesis dan patofisiologinya sendiri, secara sederhana, kemungkinan kondisi pasien ini disebabkan oleh beberapa etiologi. Salah satunya bisa paparan karsinogenik, di mana paparan karsinogenik ini menyebabkan terjadinya mutasi DNA. Adanya mutasi DNA di dalam tubuh pasien mampu mengaktifkan onkogen berupa FGFR dan RAS, dan inaktivasi gen supresor tumor berupa TP53 dan RB1. FGFR ini fibroblast growth factor receptor, di mana aktifnya onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor ini menyebabkan terjadinya ekspresi
produksi gen yang mengalami perubahan dan hilangnya produk gen regulatori. Nah, ekspresi produksi gen yang berubah ini serta hilangnya produk gen regulatori ini menyebabkan terjadinya ekspansi lokal yang nantinya membuat terjadi mutasi tambahan di dalam tubuh pasien atau dikenal dengan progesi. Nanti akan ditemukan adanya atau terjadinya infiltrasi dan metastasis. Untuk patofisiologinya, dari beberapa faktor risiko yang ada, termasuk tadi paparan, kemudian mungkin umur, atau mungkin kondisi pasien yang merokok, itu akan dibahas kemudian, mampu menyebabkan terjadinya metabolisme karsinogen. Metabolisme yang terganggu ini menyebabkan terjadinya mutasi sel. Sel yang terus bermutasi tidak secara tidak terkontrol menyebabkan pertumbuhan tidak terkontrol. Pertumbuhan yang tidak terkontrol terjadi di dalam tubuh manusia maupun menyebabkan kanker. Untuk kondisi ini, kankernya berupa kanker kandung kemih. Nah, kanker kandung kemih ini mampu mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, mampu menyebabkan terjadinya infiltrasi hingga ke saluran kemih. Infiltrasi hingga saluran kemih ini nantinya bisa sampai mengenai lapisan mukosa luar sehingga menyebabkan terjadinya lesi atau rusaknya lapisan mukosa luar ini, sehingga pasien bisa mengalami hematuria atau yang dikenal dengan urin disertai dengan darah. Kemudian kanker kandung kemih ini juga mempengaruhi beberapa saraf di sekitarnya. Bisa menekan saraf-saraf yang ada di sekitarnya kandung kemih ini sehingga pasien mengalami nyeri. Nyeri pada umumnya yang dirasakan bisa nyeri pinggang atau nyeri panggul atau nyeri di sekitar kandung kemih tersebut. Kemudian kanker kandung kemih ini lama-kelamaan juga bisa menyebabkan obstruksi atau kerusakan saluran kemih. Kerusakan saluran kemih ini, obstruksinya saluran kemih, nantinya mampu menghambat aliran urin sehingga aliran urin ini terganggu. Jadi untuk proses urin pasien atau proses pipis pasien itu terganggu, bisa nyeri atau sulit atau tidak terkontrol seperti itu. Lalu clinical science dari kasus ini, yang pertama definisi. Karsinoma kandung kemih adalah penyakit di mana sel-sel ganas berasal dari jaringan sel epitel kandung kemih, yakni epitel transisional yang dianggap peralihan antara epitel berlapis squamosa non-keratin dengan epitel berlapis silindris. Etiologinya ada beberapa. Yang pertama merokok. Pasien dengan merokok ini biasanya ditemukan 50% mengalami karsinoma ini. Kemudian paparan bahan kimia, lalu ada genetik. Genetik ini bawaan lahir atau turun-temurun dari keluarga, lalu obat-obatan, lalu infeksi parasit Schistosoma hematobium. Tapi ini infeksinya jarang ditemukan, lebih sering merokok. Untuk epidemiologinya sendiri, pria lebih banyak ditemukan daripada wanita. Urutan keempat pada keganasan laki-laki dan urutan ke-10 pada perempuan. Lalu paling sering ditemukan pada usia di atas 50 tahun, tapi lebih awamnya lagi atau lebih seringnya lagi itu sekitar usia 60-70 tahun. Kemudian lebih banyak ditemukan pada orang kulit putih dibandingkan orang kulit hitam. Next, ada faktor resiko. Faktor resikonya ini, yang pertama ada usia. Semakin bertambahnya usia, itu akan semakin besar resiko untuk terkena karsinoma ini. Lalu merokok, tadi sudah dijelaskan, merokok ini 50% menyebabkan terjadinya karsinoma ini karena adanya kandungan-kandungan di dalam rokok. Lalu pekerjaan, mungkin pekerjaan ini juga berpengaruh dengan terpaparnya bahan kimia atau radiasi. Lalu jenis kelamin, laki-laki lebih sering dibandingkan perempuan, serta obat-obatan. Obat-obatannya dapat berupa siklofosfamid. Ini merupakan obat untuk orang dengan penyakit kanker biasanya. Next, ada manifestasi klinis. Yang pertama, biasanya 80-90% orang itu ditandai dengan hematuria, urin disertai dengan darah. Lalu ada disuria, ini rasa tidak nyaman atau sakit saat pipis, saat membuang
air kecil, kemudian frekuensi berkemihnya meningkat, lalu terjadi urgensi, ini rasa sensasi seperti ingin buang air kecil, lalu nyeri pada pinggang atau pinggul, kemudian urinnya keruh. Urin keruh ini biasanya disebabkan karena mungkin adanya hal-hal yang seharusnya tidak terdapat di urin tapi ditemukan gitu, seperti bakteri. Kemudian ada komplikasi. Komplikasinya sendiri bisa mengalami anemia karena pasien pipis disertai dengan darah. Lalu ada disfungsi, kalau pada pria biasanya disfungsi untuk ereksi, lalu pada wanita disfungsi untuk seksual. Lalu ada inkontinensia urin, lalu bisa hidronefrosis. Nah, untuk prognosisnya sendiri, biasanya diagnosis awal karsinoma kandung kemih sekitar 5 tahun dengan survivalnya tuh masih tinggi, 85% masih bisa membaik. Kemudian karsinoma yang bermetastase, prognosisnya akan buruk. Pasien bertahan hidup kurang lebih selama 2 tahun, tapi setelahnya semakin berkurang prognosisnya. Nah, baik lagi prognosisnya sendiri ini berdasarkan grade atau derajat kondisi pasien, derajat karsinoma atau kanker ini. Ada 1-3 kalau tidak salah. Lalu ada gambaran makroskopik dan mikroskopik. Nah, untuk gambaran makroskopik biasanya akan ditemukan jaringan tumor kecil dan rapuh, kemudian massa tumor ini terdapat di dinding lateral vesika urinaria, kemudian tumbuh eksofitik, lalu terdapat pola papiler, serta dinding vesika urinarianya biasanya hipertrofi. Sedangkan untuk mikroskopik, dapat dilihat terdapat massa tumor terdiri dari sel transisional, kemudian tampak tumor yang papiler dengan sel berlapis-lapis, biasanya lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis. Kemudian jaringan ikat berserbukan sel radang dan pelebaran pembuluh darah. Ini ada gambarannya. Untuk makroskopik akan dilihat nanti kurang lebih seperti ini gambaran dari karsinomanya. Lalu sedangkan untuk mikroskopik kelainannya akan seperti ini untuk gambarannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sumbernya ada dari dasar-dasar urologi Basuki, buku ajar patofisiologi Robbins, dan buku ajar patofisiologi Su dan Catherine, lalu beberapa jurnal. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.